Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Gustiani. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Gusti. Jadi tujuan kita sekarang berdiskusi adalah sebelum mengambil observasi di kelas ya. Jadi tujuannya dari praobservasi ini ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Bu itu terkait dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Seperti apa itu, Bu? Untuk rencananya tujuan pembelajaran yang saya ingin capai di kelas, karena yang pertama itu permasalahan yang saya hadapi di kelas itu kurangnya minat siswa ya atau peserta didik di dalam kelas untuk belajar, khususnya di pelajaran seni ya. Terus tujuan yang saya ingin capai itu adalah peserta didik itu mampu memahami ide dan gagasannya di dalam berkarya gambar ragam hias. Yang kedua, peserta didik itu mampu mencipta ragam hias itu dalam bentuk atau dalam teknik potong dan tempel. Ya. Nah, yang terakhir itu peserta didik mampu mempresentasikan hasil karyanya yang sudah dibuat bersama temannya atau dengan teman sekelompoknya. Ya. Berarti di sini tujuannya ada 3, itu memahami, menciptakan, dan mempresentasikan dari hasilnya. Ya, benar sekali. Jadi yang dikembangkan seperti apa saja itu, Bu? Yang dikembangkannya itu nanti saya akan akan mengajak untuk siswa itu menciptakan hasil karyanya. Jadi yang dikembangkan itu ragam hias yang ada dalam kehidupannya sehari-hari. Berarti yang ada bermanfaat di lingkungannya, Ya, bermanfaat dalam lingkungannya. Nah, jadi di sini dalam proses belajar mengajar Ibu berarti menggunakan model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu gunakan? Nah, model pembelajaran yang saya akan gunakan itu adalah PJBL, Project Based Learning, di mana nanti akan menghasilkan suatu produk atau suatu karya yang bisa nanti mereka digunakan pada atau diterapkan pada kehidupan sehari-hari juga dalam lingkungan itu. Berarti di sini menghasilkan karya yang bermakna bagi siswa itu sendiri ya, Bu. Nah, selanjutnya untuk strategi yang akan Ibu gunakan dalam project based learning ini seperti apa? Untuk strateginya yang akan saya gunakan yaitu ada diferensiasi proses, terus diferensiasi produk sampai ke hasilnya, terus tentang diferensiasi konten, gambar, dan yang berupa teks atau video. Berarti ketiga diferensiasi itu Ibu pakai ya untuk menemukan strateginya. Nah, selanjutnya untuk penilaiannya seperti apa ini, Bu? Untuk penilaiannya saya rencananya mengambil 2 penilaian ya, penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikapnya nanti saya akan melaksanakan observasi. Jadi observasi antar teman. Jadi penilaian antar teman. Terus untuk penilaian keterampilannya nanti itu termasuk di dalam P5-nya. Ya, Bu Ayu ya. Terus di sana nanti ada gotong royong atau kerjasamanya, terus ada juga nanti dalam kreativitasnya. Kreativitas yang akan memunculkan ide-ide peserta didik untuk menuangkan kreativitasnya. Jadi tergantung dengan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Berarti itu tergantung kembali lagi ke peserta didik tersebut gitu ya. Jadi Ibu di sini dalam pembelajaran nggak memaksa harus bikin produk ini, harus produk itu gitu ya, Bu ya. Tidak memaksa. Jadi sesuai dengan kemampuannya biar minatnya itu muncul gitu loh dari dalam dirinya, biar saya tidak mematok harus membuat ini. Nanti kan mereka jadi berpikir lagi saya harus buat apa gitu. Ini kan sesuai dengan idenya yang akan dibuat. Ya, benar sekali. Nah, jadi lanjutannya untuk sasaran kelasnya kita akan bertemu di observasi itu hari dan jam berapa itu, Bu? Untuk sasarannya nanti saya rencananya menggunakan itu hari Rabu pada jam 4.56. Jadi 3 jam. Ya, Bu ya. Di kelas apa ini, Bu? Itu pada kelas 9A. 9A. Oke, baik. Berarti nanti kita ketemunya di hari Rabu jam 4.56 di kelas 9A, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih atas waktunya untuk praobservasi kita kali ini, Bu ya. Ya, sama-sama, Bu. Jadi kita akan bertemu sesuai jadwal hari dan jam yang sudah kita tentukan, dan sampai bertemu lagi di kelas berikutnya. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Terima kasih di hari Rabu. Ya, sama-sama.
bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak silakan duduk kembali. Coba sekarang dilihat dulu kanan kiri kalian. Apakah masih ada sampah? Jika masih ada sampah, silakan dipungut dulu, dibuang agar lingkungan belajar kita bersih. Tidak ada? Kalau lingkungan belajar kita bersih, kita bisa lebih nyaman pada saat belajar langsung. Ya, sudah? Tidak ada sampah? Sampah, kita mulai pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran dulu. Apakah hari ini ada siswa yang tidak masuk? Ya, bagus sekali ya. Hari ini tidak ada siswa yang tidak sekolah, berarti pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Ya, kalau tidak ada yang tidak sekolah, kita lanjut anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menunjukkan cinta tanah air kita kepada bangsa. Alangkah baiknya kita menyajikan lagu wajib nasional. Mari kita bersama-sama bernyanyi. Silakan boleh berdiri. Dulu. Ayo, pimpin salah satu. Siapa yang mau memimpin? Kartika? Ya, silakan Kartika. Pimpin. Kartika semua. Ya, silakan boleh. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Belum kompak. Ulang lagi sekali biar kompak. Tepuk siap belajar. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Nah, jadi itu tepuk siap belajar. Sudah siap kalian belajar? Sudah. Sambil kita mengulas pelajaran minggu lalu, siapa yang bisa pengertian dari ragam hias? Pengertian dari ragam hias? Siapa? Ladies? Apa itu ragam hias, ladies? Sukerti mungkin? Ragam hias itu apa? Masa sudah lupa, baru minggu lalu kita belajar. Ragam hias itu adalah motif, ya, motif atau desain yang dibuat itu akan diaplikasikan ke suatu karya seni. Ya, sekarang jenis-jenis ragam hias itu ada berapa? Coba lagi sebutkan. Ada flora, fauna, geometri, figuratif. Ya, jadi ada 4 jenis ragam hias. Ada ragam hias flora, fauna, geometris, dan juga ragam hias figuratif. Coba siapa yang bisa memberikan contoh atau siapa yang bisa menjelaskan apa itu ragam hias flora? Subitra? Ya, ragam hias flora itu adalah motif yang diambil dari unsur tumbuhan. Kalau fauna? Ya, Angel. Ragam hias fauna adalah motif yang diambil dari unsur hewan. Ya, motif yang diambil dari unsur hewan itu ragam hias fauna. Kalau geometris? Ya. Ragam hias geometris motif yang diambil dari unsur garis bidang. Ya. Ragam hias geometris itu adalah gambar atau motif yang diambil dari unsur garis dan bidang. Lagi satu? Ragam hias figuratif adalah motif yang diambil dari unsur manusia. Ya, merah itu adalah unsur yang diambil dari gambar manusia. Tentunya dalam pengambilan motif ini mengalami stilasi atau pengubahan bentuk,
baik disederhanakan maupun dengan cara digayakan bentuknya. Selanjutnya, kita hari ini akan membuat produk atau membuat karya seni ragam hias. Jadi kalian boleh mengambil ragam hias flora, fauna, geometris, dan juga ragam hias figuratif. Ya, nanti sebentar Ibu akan berikan atau kasih tahu langkah-langkah cara pembuatan dari karya ragam hias. Ya, selanjutnya coba kalian pikirkan, apakah pernah kalian melihat karya seni atau produk keseharian yang motifnya motif ragam hias? Pernah nggak? Saya di rumah, ada nggak yang terdapat motif ragam hias pada produk-produknya? Benda-benda keseharian kalian pernah? Pernah, ya pasti pernah, pasti ada di rumah. Ya, coba ketika motif apa yang biasanya atau di bagian apa yang biasanya terdapat benda yang ada motifnya ragam hias? Kain batik. Ya, kain batik, benar. Ada lagi? Ya, Alfia? Keramik atau gerabah, guci, kan itu bisa ya, ada misalnya motif-motif ragam hias. Yang lain ada lagi? Ya, taplak meja. Ada lagi contoh karya seni vertika? Ya, ventilasi. Coba lihat, kalian lihat di sekeliling kalian, di jendela. Apakah jendela ini memiliki motif? Ini motif apa? Coba lihat. Itu termasuk motif apa? Garis? Garis apa? Ya, benar. Itu adalah motif garis. Jadi termasuk motif geometris. Dia terbentuk dari unsur garis dan bidang. Itu ada lingkaran, ada segi empat. Tapi ini termasuk kombinasi. Ya, coba lihat, ini bisa berbentuk bunga dia yang tengah-tengah. Ya, berarti ini kombinasi antara geometris dengan bola. Ya, benar sekali. Itu akan jelaskan apa sih tujuannya kita mempelajari motif ragam hias. Yang pertama, siswa itu mampu memahami ya ide dan gagasan dalam pembuatan desain pola stilasi ragam hias berdasarkan pengaplikasian motif yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, terus yang kedua, siswa itu mampu mempresentasikan dan mengevaluasi karya desain stilasi ragam hias yang telah dibuat oleh siswa itu sendiri. Terus yang ketiga, peserta didik mampu mencipta atau membuat desain pola stilasi ragam hias yang berkaitan dengan motif yang ada di lingkungan sekitar kita. Berarti kita itu bisa mengamati di lingkungan kita, misalnya ada daun, ada pohon, bunga, dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan untuk membuat hasil karya yang sesuai dengan tema dan kemampuan kalian semua. Ya, itu tujuannya kita mempelajari motif ragam hias. Ibu akan menayangkan suatu video ya bagaimana proses pembuatan desain ragam hias itu sendiri. Nanti kalian amati videonya. Ya, setelah itu baru Ibu akan jelaskan langkah-langkah atau teknik dari pembuatan ragam hias itu. Nah, seperti yang kalian lihat, di sana kalian melipat-lipat kertas dulu disesuaikan dengan ukurannya nanti. Ya, sesuaikan dengan ukurannya berapa yang ukuran yang akan dipakai, terus dilipat sesuai dengan ukurannya, baru digambar dulu atau didesain. Coba diperhatikan dulu videonya. Setelah didesain, itu dikasih tanda yang mana yang akan dipotong. Ditandai dulu. Ya, itu hasilnya ya. Itu hasilnya, jadi bisa menghasilkan desain ragam hias itu termasuk ragam hias geometris. Ya, nanti mungkin kalian pernah melihat di sekeliling kalian itu sering melihat ukiran. Ya, contohnya ada di pura, terus di sangga, misalnya itu menggunakan motif-motif geometris. Ya, itu video yang pertama. Perhatikan dulu, diamati bagaimana caranya melipat kertasnya. Jadi sesuaikan dengan ukurannya.
Ya, pakai desainnya itu dengan menggunakan pensil saja biar nggak terlalu jelas di desainnya. Nanti cara mengundinya juga diperhatikan. Nah, itu hasilnya. Itu merupakan desain penggabungan antara geometris dengan dengan motif flora. Ya, jadi itu hasil yang dihasilkan dari desain tersebut. Jadi itu video yang sudah kalian amati, ada 2 video yang sudah kalian amati. Bagaimana? Apakah jelas? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti tadi, ini adalah contoh gambar ragam hias teknik potong dengan teknik tempel. Yang pertama ini adalah motif flora, terus yang kedua ini motif geometris, yang ketiga juga termasuk motif flora. Ini contoh gambarnya. Ya, selanjutnya Ibu suruh kalian membentuk kelompok. Kelompoknya jumlahnya 5 orang per kelompok. Silakan kalian duduk, disusun sesuai dengan jumlah siswa keseluruhannya. Berarti jumlahnya 5 orang. Digabung ada putri dan juga ada putra. Ya, setelah kelompoknya sudah dibentuk, nanti Ibu akan bagikan LKPD. LKPD bagaimana cara pembuatan seperti tayangan video tadi. Selanjutnya, kalau sudah kalian membentuk kelompok, kalian menyusun produk atau hasil karya apa yang akan kalian buat. Silakan diskusikan bersama kelompoknya. Ya, temanya apa? Silakan diskusikan bersama kelompoknya. Setelah menemukan idenya, gagasannya, tema apa yang akan dibuat, silakan siapkan alat dan bahannya. Ya, alat dan bahannya itu apa saja yang diperlukan. Diskusikan bersama kelompoknya. Setelah menyusun alatnya, sudah ketemu semua, sudah terkumpul, kalian buat perencanaan. Berapa menit menghabiskan waktu kalau membuat karya dengan tema misalnya penggabungan antara flora dan fauna. Ya, silakan tentukan apakah 20 menit atau 30 menit. Ya, jadi disesuaikan. Kalau misalnya terlalu rumit berapa menit, tapi nanti itu akan kasih waktu 30 menit saja. Ya, dari 30 menit itu bisa kalian menit, bisa dikurangi. Misalnya persiapannya 5 menit, 20 menit untuk membuat karyanya, 5 menit untuk menempelnya. Itu misalnya. Ya, nanti baru kalian membuat, kalau sudah rencananya sudah selesai, baru kalian langsung buat produknya. Buat karya seni apa yang akan dibuat. Ya, setelah selesai pembuatannya, nanti siapkan untuk presentasi ke depan masing-masing kelompok. Jadi mempresentasikan hasil karya apa yang sudah dibuat. Itu dipresentasikan, nanti teman yang lain itu menanggapi atau memberikan masukan. Ya, setelah itu baru kita bersama-sama untuk mengevaluasi hasil karya yang sudah kalian buat. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Bagus sekali. Kalau tidak ada, berarti sekarang silakan bentuk kelompoknya.
Febriana, silakan mau bertanya Febriana. Apa kendala dalam pembuatan desainnya Syafi? Mungkin kendalanya sangat sulit karena bunyinya lumayan simpul, jadi susah untuk di kelasnya. Juga saat menempel bunyinya sangat cepat kering, jadi harus berkali-kali mengoleskan terus. Ya, jadi solusinya apa? Berarti mencari lem yang jadi harus disesuaikan dengan kertas yang ya. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Pada kelompok 1 cukup? Ya, kalau sudah cukup kelompok 1 silakan dulu. Beri tepuk tangan dulu pada kelompok. Kelompok yang sudah siap mau presentasi ke depan. Yang lain coba perhatikan presentasi dari kelompok 3. Selamat pagi. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya. Ini ada desain suara. Dalam hasil karya ini ada kadang biasa apa saja? Flora, fauna ada, ya fauna. Terus figuratifnya ada, tapi flora, fauna dan bio. Ya, kita presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi? Yang cinta. Bagaimana perasaan Flora alias Pak Edward terus Flora? Nah, bagaimana perasaan kelompok kalian saat membuat desain ini? Ya, itu jawabannya ya. Jadi seru. Dalam pembuatan kelompok dalam pembuatan ini ada seru. Ada hambatan nggak? Lemnya mau habis. Oh, lainnya mau habis. Jadi nanti di videonya itu dipasangkan lagi. Ya, itu presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 dulu. Beri tepuk tangan pada kelompok 3. Kelompoknya kelompok 4 ya. Kelompok 4 silakan presentasikan hasil karyanya ke depan. Ini hasil karya dari kelompok 4. Silakan diperhatikan. Diperhatikan dulu. Ya, silakan dipresentasikan. Sini ada
itu? Apa manfaat dari mempelajari desain flora, fauna, dan geometri? Apa manfaatnya? Manfaatnya misalnya kalian di masyarakat nanti apa? Saya dalam pembuatan apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Apa manfaatnya kalau mempelajari desain ini? Desain ragam hias, flora, fauna, dan juga geometris. Apa manfaatnya? Jika diaplikasikan ke masyarakat nanti. Ya, bisa, bisa ya. Kita bisa mengaplikasikannya pada benda-benda rumah tangga atau benda-benda yang ada di rumah kita. Misalnya membuat desain HP nanti, terus membuat gelambang misalnya. Kita bisa mengaplikasikannya pada benda-benda yang kita gunakan sehari-hari. Ya, ini presentasi dari kelompok 4. Beri tepuk tangan dulu pada kelompok 4. Anak-anak, presentasinya masih ada lagi yang mau presentasi? Kelompok 7. Ya, yuk kelompok 7 perhatikan dulu anak-anak. Ini ada presentasi dari kelompok 7 hasil karyanya. Geometris, flora, dan juga fauna. Masih sama ya dengan kelompok yang lain. Silakan diamati, jika ada masukan silakan beri masukan, mungkin di mana angka komposisinya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau memberi masukan? Tidak? Tapi sudah pas ya. Silakan dulu kelompok 7. Hasil karyanya sudah bagus. Beri tepuk tangan dulu pada kelompok 7. Ya, silakan disimpan dulu. Silakan mengapresiasi dari hasil karya tadi. Hasil karya yang sudah kalian buat. Tadi ada yang bilang kendalanya di mana? Dalam menggunting dan juga menempel. Berarti di berikutnya atau praktek berikutnya kalian harus menyiapkan alat dan bahan yang memang benar-benar bisa digunakan agar kita dalam pembuatan karya ini tidak ada kendala, jadi bisa berjalan dengan lancar. Ya, tadi kita sudah mempelajari teknik pembuatan ragam hias dengan teknik potong dan tempel. Mari bersama-sama menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini dari awal sampai akhir? Ya, Sukerti, silakan disimpulkan, Sukerti. Kesimpulannya, jadi kita hari ini sudah mempelajari langkah-langkah pembuatan ragam hias dengan teknik potong dan tempel, serta kita sudah membicarakan manfaat dan contoh hasil karya ragam hias. Ya, jadi itu ya kesimpulannya. Kita hari ini sudah bersama-sama mengerjakan atau membuat langkah-langkah dari langkah-langkah pengerjaannya. Kita sudah langsung mengerjakan karya ini, manfaatnya, kegunaannya pada masyarakat nanti. Ya, baik, kita sama-sama merefleksi diri ibu dan juga anak-anak. Di dalam pembelajaran ini ada beberapa yang belum kondusif. Misalnya kalian masih ada beberapa yang tidak konsentrasinya masih kurang. Nanti silakan di pelajaran berikutnya disiapkan dulu apa misalnya yang masih kurang, disiapkan biar pelajaran yang kita lalui itu tidak ada halangan apapun. Ya, terus untuk di pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke pembuatan karya atau desain dengan pola yang lain. Ya, pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa dan kalam kami. Ayo, silakan kedua kelas dipimpin
Doa dimulai. Berdoa selesai. Satu orang para pesandu. Ya, silakan dilanjutkan dulu kalau sudah. Baik, Bu Putu, kita bertemu lagi pada siang ini. Gimana kabar Ibu? Baik Bu Ayu. Ya, jadi tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah melanjutkan kegiatan observasi yang waktu ini ya Bu ya di kelas 9A. Jadi saya memberikan beberapa catatan dari observasi yang sudah Ibu lakukan. Nah, gimana perasaan Bu Putu waktu observasi berlangsung? Waktu observasi berlangsung, perasaan saya sih senang, cuman ada deg-degan sedikit lah Bu Ayu. Ya, agak deg-degan ya. Lalu gimana perasaan Ibu ketika observernya langsung mengamati kegiatan Ibu selama proses belajar mengajar? Nah, yang menjadi yang menjadi deg-degan itu sebenarnya pas observer yang masuk ke dalam kelas itu yang menjadi deg-degan sebenarnya Bu Ayu. Karena kalau kita ngajar di kelas itu kan sudah biasa bersama menteri, bersama siswa. Ketika diperhatikan mengajar itu yang menjadi deg-degan sedikit. Namun pembelajaran itu tetap berlangsung Ya, siapapun kalau dilihat, diamati gitu pasti agak-agak grogi juga ya Bu. Benar. Baik, kalau gitu bisa Ibu ceritakan kembali dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Dari proses pembelajarannya, yang pertama saya kan mengambil TP-nya itu peserta didik mampu memahami desain gambar agam hias sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Terus yang kedua itu kan peserta didik mampu mempresentasikan hasil karyanya yang sudah dibuat. Terus peserta didik itu mampu mencipta atau membuat hasil karyanya sendiri. Tentunya ini berkelompok karena saya mengambilnya metode atau model pembelajarannya PJBL. Project Based Learning. Yang pertama itu saya menyampaikan materi ini terlebih dahulu dengan menayangkan video contoh gambar dan juga cara membuat ragam hias itu dengan teknik tempel dan juga foto. Karena kenapa saya menampilkan itu, saya ingin siswa itu bisa nanti memikirkan desain apa yang akan saya buat yang bisa saya gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua saya langsung membentuk kelompok. Jadi mengajak peserta didik itu membuat kelompok sesuai dengan keinginannya untuk membuat hasil karya tersebut. Yang ketiga yaitu setelah kelompoknya dibuat, berdiskusi dengan teman kelompoknya desain apa atau merencanakan desain apa yang akan dibuat yang nanti hasilnya bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya itu setelah berdiskusi merancang karya yang akan dibuat, mereka baru membuat karyanya bersama kelompoknya. Yang kelima itu mempresentasikan hasil karya tersebut ke depan kelas dengan cara bergantian dari masing-masing kelompok tersebut. Baik Bu, berarti dalam kelompok itu mempresentasikan ini apakah dipilih atau ditunjuk langsung atau bergilir ya Bu? Kalau dalam mempresentasikan hasil karyanya itu saya ada bergilir Bu. Jadi biar setiap kelompok itu dapat berbicara di depan kelas. Berarti dari proses pembelajaran sudah ada ketiga pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Ya. Ada konten juga sudah, prosesnya dan dari produknya. Baik, dari proses pembelajaran gimana Bu untuk PJBL-nya? Bisa Ibu ceritakan sedikit mengenai sintak-sintak pembelajarannya? Oh iya, sintak pembelajaran ini dari proses PJBL ini yang pertama mereka membuat desainnya dulu. Setelah membuat desainnya itu, jadi mereka karena ini pembuatannya itu di kertas ya Bu, di kertas manila dan nanti akan di kertas di kertas origami. Nanti mereka membuat desainnya itu, setelah desainnya dibuat dipotong gambar-gambar yang sudah mereka buat, terus ditempel di kertas manila sesuai bentuknya berarti ya? sesuai dengan bentuk yang mereka buat. Itu Bu yang dibuat. Baik. Jadi dari proses pembelajaran
yang telah Ibu lakukan, apa saja yang Ibu alami atau hambatan apa yang Ibu temukan selama pembelajaran? Selama proses pembelajaran itu ada beberapa hambatan yang saya alami, misalnya ada beberapa satu kalau nggak salah ya satu kelompok yang apa namanya hasil karyanya itu belum sempurna, belum selesai. Karyanya ya. Berarti Ibu di situ membutuhkan waktu sebenarnya ya. Ya, membutuhkan waktu dan pendampingan sebenarnya kalau dia bisa diarahkan, dia bisa lebih cepat bekerjanya gitu. Tapi kalau dia disuruh bekerja secara sendiri itu lebih lama. Berarti dari satu kelompok itu saja Bu ya yang membutuhkan fokus perhatian dari Ibu sendiri ya. Nah, jadi menurut Ibu mengapa hambatan itu bisa terjadi? Kalau menurut saya mungkin satu kelompok siswa ini kurang fokus karena mungkin terlalu banyak berbicara mungkin sama temannya. Kalau menurut saya sih itu. Berarti situasi kelasnya di kelompok tersebut ya Bu ya. Ya. Tapi untuk kelompok lain tidak kena pengaruh ya? Ya, di kelompok lain tidak kena pengaruh. Jadi terkait hambatan, kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan? Solusi yang saya akan lakukan jadi mendampingi siswa tersebut. Jadi khusus untuk satu kelompok itu mungkin saya akan dampingi, akan saya arahkan cara kerjanya biar lebih cepat. Berarti perlu pendampingan, terus perlu sesuatu berarti Bu ya? Ya, perlu waktu. Ya, berarti waktunya ya. Nah, jadi Ibu sudah menyampaikan hambatan, sudah menemukan solusi yang akan Ibu lakukan. Jadi ini untuk menjawab solusi yang Ibu lakukan seperti tadi itu kira-kira kapan nanti Ibu lakukan pelaksanaannya? Pelaksanaannya mungkin pas pertemuan berikutnya. Oh, berarti minggu depan Ya. ya. Minggu depan dengan materi yang sama. Ya. Karena kebetulan materinya belum selesai. Oh, begitu. Berarti ada beberapa kali pertemuan lagi ya. Iya. Oke. Baik. Jadi bisa saya simpulkan dari tujuan pembelajaran Ibu di sini sudah melakukan beberapa proses yang baik sebelum perencanaan itu sudah Ibu lakukan. Terus demi mendapatkan sebuah CP dan TP pembelajaran untuk pembelajaran diferensiasi juga Ibu sudah menggunakan 3 konten dengan sintak-sintak PJBL-nya. Ya. Dan Ibu pun menemukan hambatan dan memecahkan solusi Ibu nanti langsung menjawab sendiri. Jadi take action-nya nanti untuk solusi ini Ibu akan lakukan minggu depan. Ya. Jadi terima kasih untuk waktu dari Bu Putu dari awal kita praobservasi, terus observasi di kelas hingga sampai kita sekarang di pasca observasi. Semoga Ibu tetap sehat, terus lancar dalam membimbing anak didiknya ya Bu. Terima kasih banyak Bu Putu. Terima kasih juga Bu Ayu.